Halo semuanya, mari kita belajar menggunakan video pembelajaran ini untuk kelas 6 mengenai tema 8, Bumiku. Dalam video ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Yang pertama, mari kita menuju PPKN. Bumi yang kita tinggali ini harus kita jaga kebersihan dan kelestariannya. Kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk menjaga kebersihan, supaya kita juga mendapatkan hak, yaitu memiliki lingkungan yang asri, bisa menghirup udara yang segar. Sebagai pelajar, kalian juga memiliki kewajiban, bukan? Antara lain kewajibannya adalah belajar dengan giat, mengikuti upacara, dengan tertib, mematuhi peraturan sekolah. Setelah melaksanakan kewajiban, maka kalian akan mendapatkan hak-hak kalian, yaitu mendapatkan pembelajaran dari guru. Kalian berhak mengikuti upacara dan upacara terlaksana dengan khidmat serta lancar. Sekolah pun menjadi tertib. Hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Seperti yang kita ketahui bersama, alam kita kini sudah terjadi kerusakan di mana-mana. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk terus menjaga dan mencegah kerusakan lingkungan. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Masih ingat dengan kata kunci? Nah, dalam pembelajaran ini, kata kunci ini akan kita gunakan dalam teks non-fiksi. Apa sih teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisi kenyataan atau fenomena alam. Informasi dalam teks non-fiksi dapat kita ketahui dengan hanya melihat kata kunci judul. Coba kita lihat. Judul, sektor ekonomi di negara anggota ASEAN. Kata kuncinya, yang pertama sektor ekonomi, yang kedua negara anggota ASEAN. Apa perkiraan isi teksnya? Yang pertama, menjelaskan pengertian sektor ekonomi. Yang kedua, bisa saja membicarakan tentang negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan keadaan sektor ekonomi di negara anggota ASEAN. Menggali informasi pada teks non-fiksi. Menggali informasi adalah mencari informasi apa saja yang terdapat di sebuah teks. Kemudian teks non-fiksi tadi sudah dijelaskan di depan, berisi fakta atau sesuai kenyataan. Cara menggali informasi teks non-fiksi, yang pertama bisa dengan mencari ide pokok, yang kedua bisa dengan membuat peta pikiran seperti pada contoh gambar berikut. Setelah memahami isi teks non-fiksi, maka kita dapat menarik kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah inti informasi dari sebuah teks yang ditulis dengan ringkas, serta menggunakan penalaran. Langkah-langkah membuat kesimpulan. Membaca keseluruhan teks, menentukan ide pokok di tiap paragraf, menarik kesimpulan dari beberapa ide pokok yang telah ditemukan. Kemudian,
Informasi juga dapat kita sampaikan melalui gambar. Contohnya adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat ada informasi yang disampaikan, yaitu mencintai bumi dengan mengurangi sampah plastik. Nah, selanjutnya kita ke IPS. Masih ingat bukan mengenai negara ASEAN? Bentuk kerjasama bidang ekonomi dan tujuan dari kerjasama negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Di bidang ekonomi, antara lain menetapkan tarif khusus perdagangan atau GATT. Yang kedua, mendirikan proyek industri seperti pabrik pupuk urea, pabrik mesin diesel, dan pabrik pupuk Sriwijaya. Yang ketiga, mendorong para investor menanam modal di negara anggota ASEAN. Bentuk kerjasama bidang politik. Adanya kesepakatan mengenai deklarasi kawasan yang damai, bebas dan netral dari senjata nuklir atau ZOFAN. Menandatangani deklarasi kesepakatan ASEAN yang berisi penegasan untuk terus meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, membentuk komunitas keamanan politik ASEAN. Selanjutnya, mengidentifikasi hubungan kondisi geografis dan sosial budaya negara ASEAN. Indonesia merupakan negara kepulauan. Letak geografisnya antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia juga terletak di antara Sirkum Pasifik dan Mediterania, maka memiliki banyak gunung dan pegunungan. Penduduk Indonesia menganut 6 agama yang diakui, serta memiliki bahasa ibu, yaitu bahasa daerah masing-masing. Malaysia, wilayahnya dipisahkan oleh Laut Tiongkok Selatan dan Selat Karimata. Wilayahnya berupa dataran, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Sebagian besar beragama Islam, bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Singapura sebagian besar berupa dataran rendah. Kemudian, negara ini memiliki pendapatan per kapita tertinggi se-Asia Tenggara. Sebagian besar penduduk berketurunan Tionghoa dan beragama Buddha. Thailand, wilayah daratan berupa pegunungan, perbukitan, dan dataran rendah. Sungai Capraya terletak di negara ini. Bagian timur terdapat Sungai Mekong yang menjadi pembatas dengan Laos. Di timur laut terdapat Plato Korat yang daerahnya kurang subur. Sebagian besar etnis Thai, beragama Buddha dan bahasa resminya bahasa Thai. Filipina sebagian besar berupa pegunungan yang merupakan rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik. Sungai di Filipina pendek, berarus deras dan berkelok-kelok, sehingga tidak dapat dilayari. Sebagian besar beragama Katolik, bahasa resminya Tagalog dan bahasa Inggris. Brunei Darussalam, seluruh daratan dikelilingi wilayah Sarawak. Malaysia Timur, dan berupa perbukitan, dataran rendah, serta pantai berawa. Sebagian besar beragama Islam dan bahasa resminya bahasa Melayu. Sungai terpanjang di Brunei adalah Sungai Belait. Vietnam, wilayahnya berupa bukit, gunung, hutan lebat, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sungai Merah berada di sebelah utara. Sebagian besar penduduk beragama Buddha.
Bahasa resminya bahasa Vietnam. Sebagian besar penduduknya adalah beretnis Kinh. Laos. Wilayah ini tidak punya batas laut dan garis pantai karena Laos dikelilingi daratan negara Tiongkok, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Maka negara ini disebut sebagai negara tanah terkunci. Sebagian besar adalah etnis Lao, menganut agama Buddha, dan bahasa resminya adalah bahasa Laos. Myanmar berupa dataran rendah dan pegunungan. Sebagian besar penduduk beragama Buddha dan bahasa resminya bahasa Myanmar. Etnis terdiri atas Myanmar, San, Karen, Tionghoa, India, dan Mon. Kamboja sebagian besar berupa dataran rendah dan tinggi. Sungai Mekong adalah sungai terbesar melewati negara Kamboja. Di sini juga terdapat Danau Tonle Sap. Sebagian besar penduduknya suku bangsa Khmer, Vietnam, dan Tionghoa. Bahasa resmi bahasa Khmer dan beragama Buddha. Nah, demikian materi di video pembelajaran ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar ya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.